masuk. Kadang banyak mahasiswa yang seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena pertama, niatnya bukan kuliah datang ke Makassar. Ya, niatnya kuliah itu hanya nomor dua. Makanya kalau dosennya tidak masuk, mereka senang karena bisa bebas dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalannya di sini apa urgensinya pendidikan Pancasila? Berarti dia tidak menjadikan semangat belajar itu sebagai lagu hidupnya. Padahal kan tujuan utamanya adalah kuliah. Nah, makanya nanti di perkuliahan saya itu yang lebih banyak bicara itu adalah mahasiswa. Jadi saya mohon maaf sebelumnya ya. Kalau saya tunjuk satu-satu, saya tunjuk langsung tiba-tiba untuk berbicara. Karena kita sistemnya adalah Student Learning Center. Jadi pusat pembelajaran itu ada di mahasiswa. Jadi yang akan banyak berbicara itu adalah mahasiswa, yang akan banyak bertanya itu adalah mahasiswa. Jadi jangan heran kalau saya tunjuk satu-satu. Nah, jadi jangan berani masuk di perkuliahan saya kalau tidak ada bahannya yang kalian baca terlebih dahulu, apakah melalui jurnal, sumber lain sebagainya, itu bisa. Oke. Jadi setidaknya itu akan menjadi pembiasaan bagi mahasiswa untuk eh, mempelajari materi yang akan kita jelaskan pada hari ini atau pada perkuliahan. Jadi setidaknya dia ada bahan untuk yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam berkuliah. Oke, eh, saya sudah mau kasih tugas, sudah mau terima tugas atau belum? Saya tanya ke mahasiswa, kalau belum, berarti pekan depan saya kasih tugas. Hmm? Jadi tugasnya dua, tugas harian dengan tugas semester. Oke, tugas semesternya itu akan dikumpulkan pada jadwal UAS. Pada jadwal ujian akhir semester nanti tugas semester itu akan dikumpulkan. Itu akan menjadi nilai UAS ya. Tugas harian itu akan menjadi nilai UTS. Oke. Nah, kalau untuk tugas UAS-nya, untuk tugas semesternya mungkin nanti akan saya jelaskan kalau kita pertemuannya offline. Kalau nanti akan pertemuannya offline. Nah, untuk tugas ini, untuk tugas harian, saya mau kasih tugas harian. Coba siapkan kertas lembar, tidak usah dirobek ya, kertas lembar saja, tidak usah dirobek kertasnya. Kemudian silakan catat. Jadi tidak ada lagi yang chat saya bertanya, Pak, apa tugas yang tadi? Bagaimana mekanisme tugas yang tadi? Saya sudah jelaskan di sini. Saya tidak mau dua kali menjelaskan. Yang pertama, yang pertama, mahasiswa membuat 10 pertanyaan kritis. Mahasiswa disuruh atau membuat pertanyaan kritis. Oke. Nah, sudah 10 Sudah, pertanyaan 10 pertanyaan kritis ya. sudah. Nah, kemudian yang kedua, kalian menjawab 10 pertanyaan kritis tadi. Oke? Nah, ya itu yang kedua ya. Jadi 10 pertanyaan kritis tadi dan jawabannya itu tidak boleh diketik, tulis tangan. Tulis tangan dia maksimal 3 lembar. Maksimal. Oke, Izin Pak, 3 lembar apa ini Pak? 3 lembar. Timbal balik Pak. Enggak, enggak.
3 lembar bukan timbal balik. Intinya 3 Yang halaman. halaman, Pak. 3 halaman. Oh, iya. 3 halaman. Kertas yang A4 atau yang kertas Kertas Yang bergas. kertasnya itu kertas bergaris. Oh, iya, Pak. Oke. A4, Pak? Portofolio. Kertas folio. Saya tidak tahu ukurannya dia F4 atau A4 kalau folio. Oke, itu yang kedua. Nah, kalau misalnya ada 10 pertanyaan itu, misalnya ada 2 pertanyaan yang kalian tidak tahu jawabannya, tidak usah dituliskan dalam nomor 2 itu, tidak usah diresume. Oke? Itu akan nanti menjadi pembahasan di dalam kelas. Itu akan menjadi pembahasan nanti di dalam kelas. Oke? Nah, eh, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan tugasnya? Tugas hariannya ini. Tugas hariannya ini dikumpulkan dalam bentuk link Google Drive, filenya PDF, nama filenya, ada NIM dan nama mahasiswa. Siapa yang buat linknya, itu ketua kelas. Kirimkan ke saya. Nah, pengumpulannya itu pekan depan sebelum masuk di perkuliahan hari ini. Jadi pekan depan misalnya hari apa ini? Hari Rabu jam 8 sebelum masuk perkuliahan hari Rabu pekan depan jam 8, tugasnya sudah terkumpul semua di link Google Drive. Akan saya periksa satu-satu. Di situ kan ada jam uploadnya. Yang terlambat mengumpulkan tugasnya ya saya bisa pastikan saya tidak periksa tugasnya lagi. Oke? Oke, kemudian bagaimana nanti pembahasannya di kelas? Pembahasannya nanti di kelas itu saya tunjuk 5 orang untuk memaparkan 10 pertanyaannya. Yang 5 orang ini menunjuk masing-masing 3 orang temannya yang akan menjawab pertanyaannya. Misalnya saya mahasiswa, saya ditunjuk memaparkan 10 pertanyaan. Nah, kemudian setelah saya memaparkan 10 pertanyaan, saya tunjuk Diva Nabila misalnya untuk menjawab salah satu pertanyaan saya. Oke, jadi mau tidak mau, mau tidak mau kalian harus mempelajari materinya. Oke? Nah, apa materinya? Materinya itu adalah topiknya itu adalah sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila ini kalian kalau saya rujukannya di perkuliahan ini di RPS rencana pembelajaran semester itu di referensinya Winarno penulisnya. Prof. Dr. Winarno MSI. Oke. Itu judulnya adalah Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. Nah, itu sebagai sumber rujukannya ya. Di bab 1 itu, ada di bab 1. Jadi cukup bab 1 saja dulu yang kita bedah. Yang kalian baca, kemudian apa 10 pertanyaannya. Dan saya tidak mau ada pertanyaan yang sumbernya dari ChatGPT. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk sumbernya, terserah kalian mau dapatkan di mana sumbernya. Itu bukunya Winarno. Terserah kalian mau dapatkan di mana. Eh, tapi saya tidak mau kalau tidak ada bentuk fisiknya. Terserah kalian mau pinjam di perpustakaan, mau pinjam ke temannya, ke seniornya. Oke? Intinya saya mau lihat setiap orang ada bentuk fisiknya, bukunya yang asli. Jangan yang bacakan ya. Saya tidak mau kalau ada yang bacakan bukunya. Oke? Terserah kalian mau dapat di mana. Sudah ditulis kan? Paradigma Baru Pendidikan Pancasila penulisnya adalah Winarno. Itu sampulnya warna merah. Nah, itu nanti bab 1 kita akan bedah pekan depan.
Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan soal tugas atau soal perkuliahan? Izin Pak bertanya, Ya, eh, ini kan sebenarnya ini Pak ada matkulku hari ini jam 7 sampai jam 8 itu Pak, mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi kalau masuk ke pekan depan hari Rabu, pasti bertabrakan Pak. Yang kosong itu saya hari Selasa Pak, jam 7.30. Selasa ya, jam 7.30. Kalau kelas A Yep. yang kosong jam berapa? Hari apa? Kalau kelas A, Bisa Selasa, Pak. Selasa jam? Mulai perkuliahan itu jam 1, Pak. Sebenarnya jadwalnya, Pak, pendidikan Pancasila kemarin, Pak. Kemarin ya, Selasa. Iya, Pak. Di hari itu nggak ada yang kosong. Ini susah juga karena bersamaan dengan jadwal saya di kelas yang lain, di jurusan lain. Nah, jadi kira-kira bagaimana bisa-bisa mungkin kelas A sama kelas B itu digabung untuk perkuliahannya. Izin Pak bertanya, Ya, hari apa jadwal tak yang kosong Pak, supaya kami bisa sesuaikan. Kamis, hari Kamis, siang atau sore. Bisa kalau Kamis sore saya, Pak. Oh bisa, kalau kelas B, kelas B bagaimana? Bisa Pak, kami siang jam 13.30 bisa Pak, Kalau kelas A sampai bagaimana? sampai sore Pak, bisa. Jam 1 ada kewarganegaraan saya, Pak. Tapi belum masuk karena diganti Pak Madong, Pak. Hmm. Oh, dosen kewarganegaraan itu Bu Vidya kalau tidak salah. Iya, Pak. Widiaton. Oh, dia di jam 1 ya. Oh, kalau begitu, kelas A. Nanti saya coba koordinasi sama Bu Vidya. Kalau bisa kita tukar. Dia ke jam sore, pendidikan kewarganegaraan. Kita pendidikan Pancasila jam 1. Jadi bisa bersamaan kelas A sama kelas B. Iya, Pak. Pendidikan Pancasila. Iya Pak, jam Sepakat? 1.30 Pak. Ya, Iya, jam 1.30. Boleh, boleh. Hari Kamis. Oke, nanti saya tanya. Nanti saya informasikan ke ketua tingkatnya masing-masing. Oke, jadi silakan Siti Harpiah. Bapak mau izin mau ke WC. Oh, silakan, silakan. Izin di Bapak. Silakan. Oke, jadi itu jadwalnya ya. Nanti kita koordinasikan. Saya informasikan ke masing-masing ketua tingkat. Jadi sengaja tadi malam itu saya chat ketua tingkatnya kelas apa itu untuk buat grup untuk Keti. Ketua tingkatnya kelas A sampai kelas E. Nah, jadi nanti koordinasi jadwalnya di situ. Kita sesuaikan. Oke, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Jadi saya mau pekan depan bentuk fisik bukunya itu sudah ada ya. Terserah kalian mau dapatkan di mana, mau pinjam. Saya tidak wajibkan, tapi harus ada bentuk fisiknya karena itu nanti kita akan baca setiap pertemuan apa pertanyaan kritisnya di dalam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang dihubungi untuk perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila cuman saya. Kan ada juga Prof. Asnawi. ada juga kelas, kalau nggak salah, Pak, ada sampai kelas I. kelas ada yang beda juga, Pak. Iya, ada yang beda. Maksud saya untuk mata kuliah ini di kelas ini, kelas A sama kelas B, dosen pengampunya hanya saya. Iya Pak, cuma kita jadi baru di chat. Oke, oke. Jadi nanti untuk kelas A sampai kelas E itu pengampunya saya nanti sampai terakhir.
Oke, jadi nanti koordinasinya ke saya untuk perkuliahan. Iya, Pak. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu ini ada mau kuliah jam 9. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini sampai bertemu di pekan depan.